Dia buat malam ketiga tegangki. No, bukan si kador dia. Kate kadoro gitu sih apa kama pamempo sa pamakala na kador pang-bangun apa kama pamarangam. Yang kuminta ke mudah-mudahan teh na kador kan dijarkan rejawai ka kucing jalan ko tiga buku minungkuna. Makanya tabe. Kalau masalah pelen deh ini mimpi paling banyak pelen nah. Itu layangan putus di mana-mana kalau ceramah biasa menelpon istriku. Sering ada curigai. Biasa tidak kuat pergi sampai di rumah pada bilang Mas Haris kau dari mana? Bukan atau di jalanan ngasok nah di jalanan aku dong. Dari bandara lama kak menuju ke sini. Saya sanggup mondangi saya sampai di sini alhamdulillah. Tayang terakhir minggu dapat. Iya. Makanya kecewa kan tadi dari bandara lama di mukaku kayak Aril. Gagah sekali, ciberki, cilak dan bersih. Sampai ke di sini dia luntur. Kalau kita tidak semangat kecewa Pak Ustadz. Iya. Untuk itu semangat yang saya butuhkan dia. Iya. Saya mulai. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم فصل وسلم وبارك على هذه النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Utah naging sahabat kami Rasulullah. Apa nakana sahabat ya Rasulullah ma haqqul jar 'alal jar. Ya Rasul, apa-apa saja menjadi haknya seorang tetangga kepada tetangganya yang lain. Ketika Rasulullah dikutana si kamayannya, Rasulullah memberikan jawaban yang cukup panjang. Di antara kutipan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In asabahu khair hanna'tahu wa in asabathu musibah azzaitahu." Batuanna, apabila ada seorang tetanggata, apa tak lagi keluargata yang mendapatkan nikmat kebaikan dari Allah, maka menjadi haknya atas dirimu untuk datang mengucapkan selamat kepadanya. Ini yang disebut dengan tahniyah, sukacita. Jadi sukacita tahniyah. Kalau ada tetanggata ibu naik-naik dan lekna rannu ya tinta menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rannu di bawah belum pakai mengucapkan selamat. Tapi apa kawai jai tahu biasa naik dan lek na tetanggana ia lusa. Nah carita tetanggana idengani reto talek-talekan. Dia mau ketapakin di rumah anu na cicil jam. Kenapa santo mi tahu? Jadi puno naik dan lena tetangga alhamdulillah dalam hati ta ia mina karanuannya dan nu milalang hati ta menjadi pahala besar di sisi Allah. Jadi tadi cerita tahu di bukan di sini bukan di sana di mendengar takziah di sini. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu. Wa in asabatu musibah, apabila ada seorang tetanggata apa tak lagi keluargata sendiri yang mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan bala, mendapatkan ujian dari Allah, apatah lagi ujian yang namanya kematian, maka menjadi haknya atas dirimu untuk datang berbela sungkawa dan menguatkan hati daripada orang yang berduka. Inilah yang disebut dengan takziah, duka cita. Apa itu takziah? Takziah itu dari bahasa Arab azza yu'azzu, menguatkan, mengokohkan. Siapa yang dikuatkan? Siapa yang dikokohkan? Inilah semua keluarga besar daripada ibunda Hak Jadingin dan Jekne. Inilah yang kita kuatkan hatinya. Jadi minta maaf bukan yang bertakziah ini keluarganya Hak Jadingin, bukan. Tapi siapa? Kita semua ini yang hadir pada malam hari ini. Baik dia bapak-bapak, baik dia ibu-ibu, anak-anak, kita semua ini hadir untuk berbela sungkawa. Kita datang di sini sebagai pernyataan sikap kita bahwa wahai keluarga Hak Jadingin dan Jekne, bukan cuma kita yang merasakan kedukaan, tapi kami selaku tetangga, kami selaku keluarga, kerabat, sanak saudara datang ke sini untuk berbagi duka bersama kita. Inilah yang disebut dengan takziah. Adapun takziah yang kita lakukan semacam ini di malam yang ketujuh tidak ada ruginya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, apatah lagi anak-anak, tidak ada ruginya. Pertama yang kita dapatkan, seluruh perjalanan tak menuju ke tempat ini dihitung sebagai kebaikan. Alhamdulillah Pak Ustadz dari Bandara Lama menuju ke tempat ini, bang motorku dihitung sebagai kebaikan. Jadi tambah banyak perjalanan tak, tambah banyak kebaikan tak. Dibalas si pun juga dari Kambala kan. Ada karena langsung nak mempo satu kali kebaikan. Tapi dia kita tersinggung di depan rumahnya karena dia tuh urus di kematian. Nah kalau tetangganya jadi banyak tuh panunya juga yang namanya pahalanya. Ada lebih jauh daripada Pak Ustadz. Mas Pampang, nak coba lebih beda pinjunya. Ada jadi foto poin ke keluarga ratus sing dia kada bagaimana kapan datang.
Boleh gimana kami memang mantomnya. Tuh, yang namanya perjalanan semua kebaikan yang kita dapatkan. Bahkan hebatnya lagi siapa yang mendengarkan tausiah, siapa yang mendengarkan yang namanya nasihat-nasihat, yang namanya kematian, nasihat-nasihat agama, maka Allah Ta'ala memberikan pahala sama dengan halnya 1000 rakaat sholat sunnah yang kita laksanakan pada malam hari ini. 1000 rakaat. Biar main HP Pak Ustadz, biar main HP. Lalu kuna ke boleh-boleh baru HP, tak kecuali juga secara langsung apa sami. Iya, karena mereka tetap ya lock to my face, masih tetap wajahku natatap tawa. HP na natakal tapi mata na masih terhadap wajahku. Injo pura balik-balik sikate cara may keren HP na kutugutu na rusuk HP na. Kalau masih ada na kutugutu HP na tabi di kudu aka gitu na rusak, kusli lalo HP ta. Boleh-boleh mirong, sinampik bisa deh. Nih, tersinggung ya sadar lah. Karugi gitu kau, bukan apa nak kau sagi hatinya Pak Ustadz. Kalau tak dok ki peta kalat tinro magi, tapi jangan ki main HP ku dong ni. Kau pernah main HP ki deh, kamu tuh tak tolo-tolo. Masa saya ceramah baru kita main HP di depanku. Mau ku dikurasa tetek dulu nama ai karena kau sekolah lebih ceramah masih main HP di depan, bagaimana perasaan lu? Makanya tapi perbaiki dulu. Ini hal yang kita dapatkan. Lantas apalah yang kami dapatkan ketika datang di sini Pak Ustadz? 1000 pahala yang kita dapatkan. Apa tak lagi ibu-ibuku kalau pada malam hari ini rela meninggalkan sinetron kesayangannya, sinetron andalannya Ikatan Cinta episode 989. Amuku ne inja. Tenang maki. Apalagi yang kita dapatkan Pak Ustadz, sebentar kalau bulan kisiwa dapat kidos tas satu-satu tak. Tenang, banyak dos di depan, banyak dos di dalam. Apakah karena dos susah sekolahnya dilanggar, bukan masalah dosnya, karena ada orang berpemahaman bahwa jangan makan di tempat orang mati. Jangan makan di tempat orang mati, tapi ini bukan tempat orang mati, tapi tempat orang yang berduka. Kalaulah kita sebentar nakasih kidos korong tuan rumah iya, kimakan korong kue na kibuang idosna. Yang kibana kimakan idos dan kibuang kue na janki. Salaman tong gitu ya. Kimakan kue na menjadi berkah bagi perut tak, bagi diri tak menjadi berkah ketika kita makan kue itu. Dan ketika kita sudah makan kita niatkan pahalanya sampai kepada hak jadingin dan jene. Karena kata Nabi yang namanya sedekah yang paling cepat sampai sedekahus ta'am, bersedekah dengan makanan. Iya, makanan makan maki, santai maki. Ada orang tengok yang tidak mau makan, santai maki korang kabul-bulu juga kepeng makan maki. Jam kita liwat dulu yang tidak ada pada zaman Nabi tidak ada jam maki beda jam maki makan mi. Oh tidak maki Pak Gompo nggak sebab pulai. Tahu nggak? Tapi ada tuh cerita waktu iya. Makanya tabe hal yang paling besar yang kita dapati di sini adalah menghibur keluarga yang berduka Bapak Ibu. Berapa umurnya kurang hak jadingin dan jene? Berapa? 80. Banyak beng. Umur itu 1 ji. 80. Berapa anaknya? 9. Berapa cucunya? Pantasan kuliah di situ di depan tak tulis dorong KB sekian tamat jadi mana nih tahu. Dia anak-anak. Tapi dia anak jadale biar mistas karena hiye. Makanya tabe ini semua yang mau dihibur nih, hibur hatinya orang. Siapa sih yang tidak berduka, siapa yang tidak ketika menghadapi yang namanya kematian seperti siapa yang tak sedih, pastilah orang sedih. Biar bagaimanapun yang dibilang kesana pasti sedih kalau meninggal dunia nenek tak, meninggal dunia ibunda tak, orang yang paling kita cintai. Karena memang betul hidup ini adalah ujian. Rata-rata Allah Ta'ala memang menguji setiap makhluk. Jangan kita bilang bahwa beriman kita kepada Allah tanpa kita dikatakan Allah Ta'ala hampatnya uji Allah Ta'ala, jangan kita bilang begitu. Karena Nabi saja tingginya keimanannya, seorang Nabi dan Rasul, Nabi pun diuji oleh Allah. Nah karena Nabi inna asyaddan nasil balail anbiya thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi, menyusul kepada sahabat, menyusul kepada tabi'in, tabi'in, ulama-ulama, orang-orang yang beriman berikutnya. Artinya apa? Semakin tinggi keimanan tak, maka semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan kepada kita. Ayatnya sudah jelas ketika kita diuji sama Allah Ta'ala. Siapa yang ngomong Allah Ta'ala melalui daripada lisannya Pak Imam. Quran suratul Al-Baqarah, suratul Baqarah ayat 155 mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Pasti kata Allah, niscaya kata Allah kami akan menguji manusia. Nauji ki Allah Ta'ala. Apa bentuk ujiannya Allah Ta'ala kepada kita manusia? Yang pertama adalah bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Oi, nah. Apa bentuk ujiannya manusia kepada Allah, dari Allah Ta'ala kepada manusia? Bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Lama kamu ditakut-takuti, kalau 2 tahun lebih tidak mau pindah-pindah ditakut-takuti. Ya, apa pengalaman lagi? Jelas, Omikron.
Iya minat tidak garing anak kena. Baru heranku lagi bapak setiap mau Ramadan datang ikut dong. Jadi nggak aman jadi. Bukan di masalah corona sekutakukan PPKM dan dikutakukan. Para penceramah kurang manggung. Nah balas Ustaz. Kurang PPKM misalnya dulu. Hari kemarin tahun baru Cina tahun baru tina tahun gini yang nggak pernah makan contoh masih kengki. Batena kami pengalaman sama corona, bahkan waktunya datang corona banyak orang takut-takuti, banyak orang tidak mau berdekat-dekatan, banyak orang tidak mau salaman. Setiap pergi kodo masuk di tempat takziah banyak orang pakai masker, tidak ditahu yang mana makal yang mana agak musuh. Daerah mau disengi jabat tangan kisah orang tidak mau kita sentuh. Niat mami tuh tahu apa dasar mami kapan jagur, dasar tuh pasiku. Nah karena tahu sana ke Pak Ustadz yang mana kita pilih sambaran nak rerot dari kisi jagur anjari itu, kisi situ jadi itu, yang penting silaturahmi tersambung. Iya. Masalah yang namanya masker ini pakai masker ki. Minta maaf mami kalau saya kurang dapat ceramah kada pakai masker karena pernah miku coba ceramah pakai masker ngapain ke pinsang. Ngapa nak kuliah bebek itu tunjuk warna pantul makanya tanya maka. Kuboleh bisa den rong, nampet bisa den. Dia lagi nak pakai masker apa ceramah dari poso. Nyato itu pun bapak-bapak keluar dari rumah sakit, nah bilang foto. Datang Tommy anu nak kurang cucu nak pergi foto, nak buka masker akan teh foto poso. Nak kana foto padahal poso. Nak kana kudu ngumi kusari masker kana takit ya di masalah masker nana. Karena ngape jadi pakai masker kana injo jadi ketolin ku kapan apa sih pun pakai masker. Karena kamu tahu je. Dipanam bisa 5 menit mau panam masker tak pulau tidak jadi nita. Pace. Kamu tahu je tahu. Tapi ini semua bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul adalah pujian dari kita. Ini hal yang paling besar lagi yang kedua adalah bisyai minal khauf wal ju. Yang namanya kelaparan, bentuk imbas daripada corona, pandemi corona sekarang ini banyak orang kehilangan mata pencariannya. Makanya Nabi bilang televisi ya perkuat iman dan imun. Kalau iman yang kita perkuat masih bisa-bisa jikor, tapi punya imun ku pertanyakannya. Lah ngapa ki minyak naik, gula naik, berasa naik, lah ngapa yang perkuat imun? To kalau banyak ngabaji ki sabaran akan retawa buah-buahan. Malimi anggur, malimi apel baji ki. Kuno kate kasasiya minimal kate sir kayak bono si mata di kandra ya. Paling tidak ada vitamin C-nya yang kita makan untuk menjaga iman dan imun di. Jadi kuno maiki di pasar kayak bukan jadi pantaran di pasar kayak sir kayak bono juga balik hatta. Karena makan ini supaya tidak corona, supaya ada vitamin C. Makanya yang paling besar, yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita apa itu wal anfus, kematian. Mati yang paling tinggi yang Allah ujikan kepada kita manusia, sedihnya luar biasa, tangisannya luar biasa ketika ada orang yang ditimpa suatu kematian. Minta maaf, bukan ku cerita diriku, tapi maka curhat sedikit. Pak Ustadz juga mengalami yang namanya kematian, baru sekitar 1 bulan mengalami kematian. Pernah dilihat ada CCTV yang beredar, ada anak-anak di Sudia Koron sementara cuci bola dilindas sama mobil. Ada datang mobil CRV langsung kajilan junuju langsung nalap itu anak. 2 orang korban, 1 patah-patah, 1 meninggal dunia. Yang meninggal siapa kita tahu siapa orang tuanya? Pak Ustadz sendiri, anakku yang meninggal dunia. Umur 4 tahun di depan rumah, maka berangkat sholat di masjid bandara. 15 menit juga tinggalkan anakku, kalau sempat tidak ada sama saya. Bahkan 3 hari sebelumnya meninggal anakku apa dia bilang, Abi mimpi kak masuk di dalam surga, Abi baru main mangat di surga. Gue bilang, oh mimpi kina. Ada mantumi tanda-tanda nak kasihkan. Sedihnya Pak Ustadz luar biasa sedihnya Pak Ustadz. Menangis Pak Ustadz, menangis Kak juga. Cuma dalam tangisanku saya ingat yang namanya hadisnya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada doa kepada seluruh sahabatnya, wahai sahabatku, ketika engkau mendapatkan yang namanya musibah, boleh engkau menangis, tapi ingat doa ini. Apa kata Rasulullah? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairum minha. Jadi di antara menangisku itu terus juga aku baca, ya Allah berikanlah kami pahala atas musibah yang kami timpa ini ya Allah, dan berikan pula kami nikmat setelah berlalunya musibah. 7 hari setelah berlalunya anakku pergi mak lagi ceramah. Karena apa? Berkah daripada doa yang saya baca tersebut. Makanya tapi kita seluruh keluarga besarnya kalau hajat dingin dibilang mau menangis boleh je orang menangis, bersedih boleh bersedih, tidak dilarang, agama tidak dilarang, agama tidak melarang. Bahkan Rasulullah sendiri meninggal dunia keluarganya, meninggal dunia anak-anaknya, Nabi menangis. Bahkan dalam suatu riwayat ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, a'anta ya Rasul. Kalau bahasa kita dicampur, Nabi bilang menangis tonja kipale ya Rasulullah. Saya kira kalau Nabi meninggal dunia istrinya, meninggal dunia anaknya tidak menangis.
Nabi bilang kurang Rasulullah sambil menggendong anaknya lantas meluruskan perkataan dari para sahabat, ya ashabi innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma. Wahai sahabatku, sesungguhnya hati ini tempatnya untuk bersedih, sesungguhnya mata ini tempatnya untuk meneteskan air mata. Jadi tidak dilarang orang bersedih, tidak dilarang orang menangis. Yang nalarang Rasulullah, Rasul sambil menunjuk mulutnya, wala yaquluna ma la yardun illa rabbuna. Dan jangan pernah engkau berkata-kata yang Allah tidak sukai. Jangan pernah engkau mengeluarkan kata-kata sampai Allah Ta'ala melaknat dirimu. Bertanya sahabat, fala taqul ya Rasul, seperti apa itu ya Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, lau kana kadza lakana dzakadza. Seandainya seperti ini bisa jadi seperti ini, seandainya seperti itu bisa jadi seperti itu. Nah, larang ki Rasulullah berandai-andai alias maka dekade. Jangki lagi maka dekade. Nih, jangan kak dekade lagi. Banyak orang biasa dikasih ujian akak dekade ki. Ika denu bawa kita kurangi mama kodong di rumah sakit kaknya ke kapan terselamatkan injip ya apa memang aku bilang jangan kau keluar apa jadi lampu kau bentor tidak pergi luar kau tidak lampu kau bentor. Nah bilang tuh memang udah banyak tuh yang udah biasa kau di luar kau biasa marang kau kade jackpot ki ya ini paling jahat perkataan kulangir sing kadek mami jam mati kadek tidak ada gunanya orang berkadek. Tapi bahayanya juga karena ada hadis yang mengatakan dilarang menangis, fala bagya, jangan menangis, bukan tangisan yang dilarang tapi meratapnya yang dilarang. Meratap bahasa agamanya an-niyaha sama dengan apitoto, raung ini yang dilarang. Kenapa dilarang Pak Ustadz? Karena kata ulama haram hukumnya. Kenapa bisa haram? Karena ketika ada orang apitoto, ada orang meraung-raung dalam tangisannya ketika meninggal dunia mamanya, maka Allah Ta'ala akan melaknat dirinya. Dilaknat ke orang kalau orang meratap, orang apitoto. Bukan cuma orang yang meratap, orang yang meratapi, orang yang mendengarkan ratapan dan orang yang diratapi akan dilaknat pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan apitoto. Makanya jangan apitoto. Kalau ada kita lihat orang apitoto, keluarga apitoto, kita gurki nah. Pernah dulu sebelum kurang namanya juga kematiannya anakku, ada jamaah kurang meninggal dunia mamanya. Itu anak-anak dia marah-marahku di kurung pergi sabu-sabu dan anak sabar kide ikhlas kide tabaki. Itu anak-anak tidak tambah sabar tambah jalung. Bayangkan na jangan balis ka baru najujuki ka natunjuki ka apa na bilang por gitu kau ustaz bilang sabar ka bukan mama nu mati coba bede mama nu mati dia mundur ka tidak mau maju. Ada orang biasa begitu tuh. Dia kau por itu kau bilang begitu ka bukan kau itu. Bagaimana kalau begitu Pak Ustaz? Pertanyakan kisah kita dirita kembali kepada ayat innama anta munzir lasta alaihim bimusaitir. Kita ini cuma mampu memberikannya namanya nasihat kepada orang. Kalau orang mau terima alhamdulillah, tidak mau terima jangan lapas sama kita. Makanya jangan menangis berlebihan, jangan bersedih berlebihan. Karena ada 3 macam modelnya orang menangis dalam Islam yang dilarang. Model yang pertama menangis yang digas-gas kayak ombak di lautan. Tekamayan jo. Tambah tinggi cara nangaru. Itu model pertama. Kayak ombak. Apa kok ombak atau ombat? Ombak di ombat. Ombak di lautan. Ada tuh orang tidak bergelombang cara aku menangis tapi bahaya. Apa nada apa na lempar. Asbak di depan na asbak na pasambila. Jenek botol di depan jenek botol na pasambila. Pupungan naga pupungan na pasambila. Nakakar di baju na nakakaratoy baju na tawa nakakak iu na nakakatoy na tawa bahaya kudu dekati. Tapi model yang ketiga ini yang paling bahaya. Taruhlah meninggal dunia suaminya kodong. Apa nabi istrinya jungkir balik dari dapur sampai na ruang tamu. Dari ruang tamu sampai ke dapur motor ke satu-satu marangko dia kesosokan papinsang. Mateto jemi kodong. Tetala. Ada ibu-ibu begitu cara berteriak? Ada? Ada? Yang mana orangnya di sini? Tidak ada ustaz di sini. Thailand banyak. Mengapa di Thailand pasang di beta sebagai 62? Kalau ada ibu-ibu kodong begitu caranya menangis, landre kodong angaru pasti na lagu keronco ini lagi, na lagu Korea lagi cara nangaru. Mateto jeni kodong teta anu. Kalau ada ibu-ibu begitu caranya menangis tabe itu dibilang ibu-ibu pengaruh peleng. Peleng apa ustaz?
Yang biasa kita nonton andalanta, yang ketemu jatuh cinta akhirnya pacaran akhirnya menikah akhirnya bahagia, tidak lama bahagia selingkuh kurang suaminya, dipantun sama pelakor, dikatang sama pelakor, akhirnya tobat di kurang suaminya, kembali kepada istri pertama, tidak lama tobat kurang suaminya, akhirnya dilapoto kurang suaminya, akhirnya mati suaminya. Apa mami nabi istrinya? Ku menangis membayangkan. Pengaruh peleng, tapi mending gitu jadi tang hati seorang istri daripada layangan putus. Dia minta layangan putus karena sesak naknya kata mea dia. Aku dengar kabar deh waktu malam ketiga tegangki no pokoknya si kadok-kador dia kata kak doro gitu sih apa kama pamempuan sang pamakalan nak kador pau-pau apa kama pemarangan yang ku minta kepada mudah-mudahan teh nak kador kan dijarkan rejawai ka kucing di jalan kota ka buku minum tuna. Mudah-mudahan teh aja. Makanya tabe kalau masalah pelen deh ini mimpi paling banyak pelen nah. Itu layangan putus di mana-mana kalau ceramah biasa menelpon istriku. Sering ada curigai. Biasa tidak pulang pergi sampai di rumah pada bilang Mas Haris kau dari mana? Bukan atau di jalanan ngasok nah di jalanan ngakodon. Tidak bisa kuangka. Disentuh kasalam bentor penuh kuangka ini. Balas sige makanya tabi jangan terlalu menangis, jangan terlalu meratap. Hal yang paling besar yang kita lakukan, yang kita rasakan ketika meninggal dunia seorang orang tua, apa yang biasa besar di hadap masyarakat tak biasa. Kalau meninggal di kedua suaminya, apa yang biasa ditakutkan? Mama kah biasa, ibu-ibu kah? Tenang mau sekolah anak-anak, tenang mau ngandar anak-anak kah? Kabarnya orang biasa begitu. Nah sapu-sapu tuh di kurung anak-anak pagi kan nasihat itu mikul na sini ko na mati miteta nuna sabar kinana mati miteta tidak makam maki mati miteta nu tidak tidak sekolah makona tabuci lagi mata anak karakter acang ini kau mama tidak sekolah tidak makan orang. Jangan makin khawatir kalau yang namanya orang meninggal dunia patau baji mati. Orang yang husnul khotimah meninggal dunia Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya tauatan hak jadingin dan jenis tobaji mati. Ngapa nak kulit kajai itu mangi takziah. Salah satu hikmah daripada orang yang bertakziah banyak orang tanda-tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kicini kita kalau jatuh batu berarti tobaji mati. Karena itu kalau lampat tuh kalau ceramah di bagian-bagian di bawah. Masuk yang pakai paspor pakai masuk. Apa kalian dan join? Pakai paspor pakai. Suniang, iya banyak di sana perumahan, banyak anak kurus tak jejer kursi banyak sekali 50 orang, berapa orang juga ceramah 8 orang, 4 orang atur kue, 4 orang lagi di luarku, di luar ketian 4 orang, orang 2 orang pergi kencing, kutunjuki tuh orang, jam memang kau pergi kapan pergi ke kasih buntung, kadang ngapa mami tahu, jadi kader nanti tobat tuh. Nyok penuh toko dalam mati, makanya penuh tobaji mati Allah Ta'ala berikan jawaban kepada kita. Nasareki yang namanya berita-berita gembira tapi penuh tobaji mati. Nah karena Allah Ta'ala penuhnya tobaji mati. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Nah karena Allah Ta'ala kepada malaikat, wahai malaikat sidiki ya minna atangku akada kana karenga Allah Ta'ala karainna. Nah karena Allah Ta'ala kepada malaikat, wahai malaikat turunlah engkau naung kau sari kabar gembira kepada haja dingin dan jene. Natas turunlah malaikat, natanazzalu alaihimul malaika, turunlah malaikat di dekat daripada ibunda haja dingin. Dan berkatalah malaikat kepada ibunda haja dingin, wahai ibunda haja dingin, alla takhafu wa la tahzanu, wahai haja dingin jangan engkau takut dan jangan pula engkau bersedih. Seluruh anak-anakmu, seluruh menantu-menantumu, seluruh cucu-cucumu bijak